Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu di pembelajaran PIDBP. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang keteladanan Khulafaur Rasyidin. Sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa, agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Sebelum belajar, seperti biasa ya anak-anak, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, meyakini kisah perjuangan Khulafaur Rasyidin dalam berdakwah. Yang kedua, membiasakan perilaku terpuji gemar menolong sebagai bukti mengimani perjuangan Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, menumbuhkan sifat sabar dan percaya diri sebagai wujud meyakini kebenaran Khulafaur Rasyidin. Yang keempat, menjelaskan kisah perjuangan Khulafaur Rasyidin dalam berdakwah dengan tepat. Yang kelima, menceritakan kisah perjuangan Khulafaur Rasyidin. Dan yang terakhir, menemukan keteladanan dari Khulafaur Rasyidin dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelumnya, Ibu mau bertanya, ada yang tahu tidak berapa jumlah khalifah? Ya, jumlah khalifah itu berjumlah 4. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, Umar bin Khattab. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Dan yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Anak-anak, ada yang tahu tidak apa sih arti Khulafaur Rasyidin? Mohon maaf ya, Ibu tidak menampilkannya di layar. Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin yang diberi petunjuk. Jadi, Khulafaur Rasyidin itu adalah sahabat Nabi yang memiliki sifat arif dan bijaksana. Nah, di sini Ibu akan membahas Khulafaur Rasyidin yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq memiliki nama asli Abdullah bin Quhafah. Abu Bakar lahir di kota Mekah kurang lebih 2 tahun 6 bulan setelah tahun gajah. Berarti setelah Nabi dilahirkan pada tahun 573 Masehi. Abu Bakar ini diberi gelar As-Siddiq oleh Rasulullah. Nah, di sini ada beberapa keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, Abu Bakar adalah orang yang setia dan cinta kepada Rasul. Dan yang kedua, ketulusan dan keteguhannya dalam berdakwah. Yang ketiga, senantiasa bersegera melakukan kebaikan. Yang keempat, pengorbanan di jalan Allah. Dan yang kelima, hidup tawadu dan sederhana. Nah, itu kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian, khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memiliki nama lengkap. Nama lengkapnya lumayan panjang ya. Umar bin Khattab bin Nufail bin Adi bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qarb. Beliau lahir pada tahun ke-13 setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian apa saja sih keteladanan Umar bin Khattab? Umar bin Khattab memiliki keteladanan sebagai berikut. Yang pertama, bermusyawarah dan menyelesaikan perbedaan pendapat. Yang kedua, Umar bin Khattab adalah orang yang adil dan bijaksana dalam mengambil setiap keputusan. Yang ketiga, Umar bin Khattab orangnya tegas dan berani dalam kebenaran. Kemudian yang keempat, orangnya juga sederhana dan merakyat dalam kehidupan. Dan yang terakhir, tanggung jawab sebagai pemimpin. Nah, itulah kisah Umar bin Khattab. Kemudian, khalifah yang ketiga yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, Utsman bin Affan juga memiliki nama lengkap. Nama lengkapnya yaitu Utsman bin Affan bin Abi Al-As bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abi Manaf radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan ini lahir pada tahun 573 Masehi di kota Makkah dan mendapat gelar Dzunurain yang artinya pemilik dua cahaya karena Utsman bin Affan ini menikah dengan dua putri Rasulullah SAW. Nah, kemudian Utsman bin Affan juga memiliki keteladanan yang baik. Yang pertama yaitu memiliki sifat yang lembut dan pemalu. Nah, yang kedua, Utsman bin Affan ini orangnya dermawan.
Juga yang ketiga, jujur, tegas dalam memimpin, dan yang terakhir, bertutur kata yang sopan. Nah, itulah kisah teladan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan khalifah yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini lahir di kota Mekah. Nama daerahnya yaitu Hijaz pada tanggal 13 Rajab tahun 599 Masehi. Ali ini adalah khalifah yang terakhir dari Khulafaur Rasyidin, menggantikan Utsman bin Affan. Nah, masa pemerintahannya Ali selama 5 tahun, dari 656 Masehi sampai 661 Masehi. Nah, Ali bin Abi Thalib juga memiliki keteladanan yang harus kita contoh. Yang pertama, kesungguhannya dalam menuntut ilmu. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib memiliki akhlak yang baik. Dan yang ketiga, keberaniannya dalam berjuang di jalan Allah. Yang keempat, kepeduliannya kepada kaum du'afa. Dan yang terakhir, kebijaksanaannya dalam menanggapi masalah. Nah, itulah 4 kisah dan teladan Khulafaur Rasyidin. Nah, anak-anak, alangkah baiknya di antara 4 khalifah tadi kita mencontoh dan mengamalkan sifat-sifat baiknya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum Ibu menutup video pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.